Aku memerintah kerajaan di mana matahari tak pernah terbenam, dan itu bukan bualan. Bagian 3, musuh di mana-mana. Menjadi raja dari setengah dunia bukan berarti hidup dalam kemuliaan tanpa celah. Sepanjang hidupnya, Charles dikepung musuh dari segala arah. Prancis I dari Prancis adalah musuh bebuyutan. Mereka berperang tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Di selatan, Kekaisaran Ottoman di bawah Sulaiman Agung menggempur Eropa Timur dan mengancam Mediterania. Bahkan di dalam wilayah kekuasaannya sendiri, benih pemberontakan menyebar. Tahun 1521, seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther berdiri di hadapan Charles dalam Bid Worms dengan tegas. Luther menolak mencabut ajaran-ajarannya. Charles murka, namun tak bisa langsung membungkam sang reformator. Dari sanalah pecah perang agama di wilayah kekaisarannya yang berlangsung puluhan tahun. Di Spanyol, Charles menghadapi pemberontakan Komuneros. Di Jerman, Liga Schmalkaldic menantang otoritasnya. Di Italia, kota Roma bahkan dijarah oleh pasukannya sendiri pada tahun 1527. Suatu peristiwa tragis yang mencoreng kehormatan kekaisaran. Namun di balik badai itu, Charles tetap berdiri. Ia adalah simbol persatuan Eropa Katolik. Seorang raja yang mencoba menyatukan dunia dalam satu iman, satu kekaisaran, dan satu takbir. Bagian 4, emas, salib, dan peta dunia. Di bawah kekuasaan Charles, Spanyol menjelma menjadi kekuatan global. Penjelajah seperti Hernán Cortés menaklukkan kekaisaran Aztec. Francisco Pizarro menggulingkan kerajaan Inca dari dunia. Baru mengalir emas dan perak, memperkaya kas kekaisaran, namun juga membawa inflasi dan kehancuran moral. Charles sendiri tidak pernah menginjakkan kaki di benua Amerika. Namun ia menyadari nilai strategisnya. Ia mengatur pemerintahan kolonial, menyebarkan agama Katolik, dan mengangkat gereja sebagai pilar penopang kekuasaan. Ia juga adalah pelindung Santo Ignatius Loyola, yang mendirikan Serikat Yesus, kelompok religius yang kelak menyebarkan agama Katolik ke seluruh dunia. Namun di balik semangat religiusnya, Charles juga adalah pragmatis. Ia berdamai dengan musuh-musuhnya bila perlu, dan tak segan berperang bila ditantang. Dalam dirinya, idealisme suci dan ambisi duniawi berjalan beriringan. Bagian 5, keheningan seorang kaisar. Tahun-tahun terakhir kekuasaan Charles ditandai kelelahan, penyakit, dan kesadaran bahwa dunia terlalu besar untuk seorang manusia. Ia menderita gut yang menyakitkan. Ia juga semakin yakin bahwa upayanya menyatukan Eropa dalam satu iman adalah usaha sia-sia. Maka pada tahun 1556,